Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seperti sekarang ini, hidup sering terasa berjalan lebih pelan. Langkah kita tidak lagi secepat dulu, napas pun kadang harus diatur dengan lebih sabar. Namun justru di masa inilah, banyak dari kita mulai bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang paling kita butuhkan untuk menjalani hari? Bukan lagi tentang mengejar sesuatu yang jauh, tetapi tentang bagaimana hati bisa merasa tenang saat bangun pagi dan damai saat menutup mata di malam hari. Bapak dan Ibu, mungkin ada di antara kita yang kini hidup sendiri. Ada juga yang tinggal bersama keluarga, namun tetap merasa sepi. Ada pula yang sebenarnya tidak kekurangan apapun, tetapi hatinya terasa kosong tanpa tahu sebabnya. Semua perasaan itu wajar. Usia senja memang bukan hanya soal perubahan tubuh, tetapi juga tentang perubahan rasa, perubahan cara kita memandang hidup, dan cara kita menerima keadaan yang ada. Di masa muda kita terbiasa hidup dengan banyak tuntutan. Bekerja, mengurus anak, mengejar kebutuhan, dan memikirkan masa depan. Namun di usia senja, tuntutan itu perlahan berkurang. Yang tersisa adalah diri kita sendiri, dengan segala kenangan, harapan, dan juga penyesalan yang mungkin belum sepenuhnya terurai. Disinilah sering muncul rasa sepi, rasa kehilangan, atau pertanyaan sederhana yang berat. Apakah hidup saya sudah cukup berarti? Bapak dan Ibu yang saya muliakan, video ini dibuat bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk memaksa siapapun merasa harus kuat setiap saat. Video ini adalah ruang untuk kita duduk bersama, seolah berbincang di ruang tamu sambil minum teh hangat. Kita akan membahas tentang hidup di usia senja, tentang kesendirian, tentang keluarga, dan tentang bagaimana menemukan ketenangan tanpa harus melawan keadaan. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menjalani pembahasan ini dengan hati yang terbuka. Tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tidak perlu merasa rendah jika hidup terasa sederhana. Karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda dan usia senja adalah waktu untuk berdamai, bukan waktu untuk menyalahkan diri sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin bertanya dengan penuh hormat. Bapak dan Ibu saat ini tinggal bersama siapa? Sendiri, bersama pasangan, anak, atau keluarga lainnya? Silakan tuliskan di kolom komentar. Tidak harus panjang, cukup dengan jujur. Karena dari sana, kita bisa saling memahami, saling mendoakan, dan saling menguatkan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama, dengan hati yang tenang dan niat yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita mendengar pertanyaan yang sederhana, namun terasa berat di hati. Lebih baik hidup sendiri atau bersama keluarga di usia senja? Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang sama untuk setiap orang. Karena ketenangan hidup tidak selalu ditentukan oleh siapa yang tinggal bersama kita, melainkan oleh bagaimana perasaan kita menjalani hari-hari tersebut. Ada bapak dan ibu yang tinggal bersama anak dan cucu, rumah terasa ramai, namun hati justru sering merasa sepi. Bukan karena tidak disayangi, tetapi karena peran kita di rumah sudah berbeda. Dulu kita yang mengatur segalanya, kini lebih banyak diam dan mengikuti. Kadang niat anak ingin membantu, namun caranya membuat kita merasa tidak lagi dibutuhkan. Perasaan seperti ini tidak salah dan tidak perlu disimpan sendiri. Di sisi lain ada juga bapak dan ibu yang memilih hidup sendiri. Rumah mungkin lebih sunyi, tetapi hati terasa lebih tenang. Kita bisa mengatur waktu sendiri, beribadah dengan khusyuk, dan menjalani rutinitas tanpa harus merasa sungkan. Hidup sendiri bukan berarti tidak punya siapa-siapa. Justru seringkali hidup sendiri memberi ruang untuk lebih mengenal diri sendiri dan lebih dekat dengan Tuhan. Namun Bapak dan Ibu, hidup sendiri juga bukan tanpa tantangan. Ada hari-hari di mana tubuh terasa lemah, sementara tidak ada yang langsung membantu. Ada saat-saat di mana rasa rindu datang tiba-tiba, dan rumah terasa terlalu sunyi. Di momen seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kehadiran orang lain, tetapi juga kesiapan hati untuk menerima keadaan dengan lapang. Yang perlu kita pahami bersama adalah ini, ketenangan di usia senja bukan tentang memilih hidup sendiri atau bersama keluarga, melainkan tentang menemukan rasa cukup di dalam hati. Tinggal bersama keluarga akan terasa berat jika hati penuh tuntutan. Hidup sendiri akan terasa menyiksa jika hati dipenuhi penyesalan. Tetapi jika hati bisa menerima, kedua pilihan itu bisa sama-sama menenangkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita perlahan belajar jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya membuat hati kita lebih damai? Apakah kebersamaan yang hangat atau kesunyian yang menenangkan? Tidak ada pilihan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang ada hanyalah pilihan yang paling sesuai dengan kondisi kita saat ini. Di usia senja, kita berhak memilih hidup yang membuat hati lebih ringan, tanpa rasa bersalah dan tanpa harus memenuhi harapan orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, rasa sepi di usia senja sering datang tanpa suara. Bukan karena kita tidak dikelilingi orang,
tetapi karena ada bagian dari hidup yang perlahan berubah. Anak-anak tumbuh dewasa dan memiliki kesibukan sendiri. Pasangan mungkin telah pergi lebih dulu, atau tidak lagi sekuat dahulu untuk berbincang panjang. Di saat seperti inilah, sepi terasa lebih dalam, bukan di rumah tetapi di hati. Banyak lansia merasa malu mengakui kesepian, takut dianggap kurang bersyukur, atau khawatir dianggap lemah. Padahal, merasa sepi adalah bagian dari kemanusiaan. Hati kita telah melewati perjalanan panjang, penuh peran dan tanggung jawab. Ketika peran itu berkurang, wajar jika muncul ruang kosong yang terasa hening dan sunyi. Sepi bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita pernah hidup dengan penuh makna. Bapak dan Ibu, ada perbedaan antara sendiri dan kesepian. Seseorang bisa hidup sendiri namun hatinya penuh, dan sebaliknya hidup di tengah keramaian namun merasa kosong. Kesepian muncul ketika kita merasa tidak didengar, tidak dimengerti, atau tidak lagi memiliki tempat untuk berbagi cerita. Oleh karena itu, yang perlu kita rawat bukan hanya kehadiran orang lain, tetapi juga hubungan kita dengan diri sendiri. Di usia senja, kita perlu belajar menyambut rasa sepi dengan lembut. Bukan untuk dilawan, tetapi untuk dipahami. Ketika sepi datang, cobalah duduk tenang, tarik napas perlahan, dan dengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh hati. Mungkin kita rindu didengarkan. Mungkin kita rindu berbagi cerita. Atau mungkin kita hanya butuh waktu untuk berdamai dengan kenangan lama yang belum sempat kita lepaskan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sepi bisa menjadi pintu menuju ketenangan jika kita mau mengolahnya dengan bijak. Mengisi hari dengan kegiatan sederhana, berdoa dengan khusyuk, atau berbincang dengan orang yang dipercaya bisa membantu hati kembali hangat. Ingatlah, usia senja bukan waktu untuk menutup diri dari perasaan, melainkan waktu untuk lebih jujur pada hati. Dari kejujuran itulah, perlahan ketenangan bisa tumbuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu perubahan paling terasa di usia senja adalah berkurangnya peran dalam kehidupan sehari-hari. Dulu kita sibuk bekerja, mengurus rumah, mengambil keputusan, dan menjadi tempat bergantung bagi banyak orang. Kini, perlahan semua itu berubah. Tugas berkurang, tanggung jawab berpindah, dan kita lebih sering berada di posisi yang menunggu. Perubahan ini seringkali tidak mudah diterima oleh hati. Tidak sedikit lansia yang merasa kehilangan arah ketika perannya tidak lagi sama seperti dulu. Ada rasa tidak berguna, rasa tersisih, bahkan rasa sedih yang sulit dijelaskan. Padahal, berkurangnya peran bukan berarti berkurangnya nilai diri. Hidup tidak berhenti bermakna hanya karena kita tidak lagi memegang kendali atas banyak hal. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sibuk kita, tetapi oleh siapa kita sebenarnya. Bapak dan Ibu, usia senja justru adalah waktu untuk menemukan makna yang berbeda. Jika dulu makna hidup datang dari bekerja dan mengurus orang lain, kini makna bisa hadir dari hal-hal yang lebih sederhana. Menjaga kesehatan dengan penuh kesadaran, merawat hubungan dengan keluarga, atau menjadi pendengar yang baik bagi orang di sekitar. Hal-hal kecil ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi sangat berarti. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari pengalaman panjang. Nasihat yang lembut, cerita kehidupan, dan sikap sabar adalah harta berharga yang dimiliki lansia. Meskipun tidak lagi aktif seperti dahulu, kehadiran Bapak dan Ibu tetap membawa dampak bagi orang lain. Kadang kita tidak sadar, satu kalimat sederhana dari seorang lansia bisa menenangkan hati anak atau cucu yang sedang gelisah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita belajar memandang usia senja sebagai fase yang berbeda, bukan fase yang lebih rendah. Kita tidak kehilangan peran, kita hanya berpindah peran. Dari yang mengatur menjadi menuntun, dari yang berlari menjadi menemani. Ketika kita menerima perubahan ini dengan ikhlas, hati akan lebih ringan, dan hidup pun terasa lebih bermakna meski langkah sudah melambat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, hari-hari yang berjalan tanpa arah seringkali membuat hati terasa gelisah. Bangun pagi tanpa rencana, menghabiskan waktu tanpa kegiatan, dan menunggu hari berlalu begitu saja dapat menimbulkan rasa hampa. Padahal hati manusia membutuhkan keteraturan, sekecil apapun bentuknya, agar merasa aman dan tenang. Rutinitas di usia senja tidak perlu padat atau melelahkan. Justru rutinitas yang sederhana dan konsisten lebih bermanfaat. Bangun di jam yang hampir sama setiap hari, membersihkan tempat tidur dengan perlahan, lalu duduk sejenak sambil menarik napas panjang. Kegiatan kecil seperti ini membantu tubuh dan pikiran memahami bahwa hidup masih berjalan, dan kita masih memiliki kendali atas hari yang kita jalani. Bapak dan Ibu, rutinitas juga membantu kita menjaga kesehatan tanpa tekanan. Waktu makan yang teratur, gerakan ringan seperti berjalan pelan di halaman rumah,
atau sekadar merapikan barang-barang pribadi dapat membuat tubuh tetap aktif, tidak perlu memaksakan diri. Yang terpenting adalah menjaga kebiasaan baik agar tubuh tidak terlalu lama diam dan pikiran tidak terus tenggelam dalam lamunan. Selain untuk tubuh, rutinitas juga menenangkan hati. Menyisihkan waktu untuk berdoa, membaca, atau mendengarkan hal-hal yang menenangkan dapat menjadi penyangga emosi. Rutinitas ini seperti teman setia yang menemani hari-hari kita. Ketika hati mulai gelisah, rutinitas yang sama akan mengingatkan kita bahwa masih ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan, meski dalam kesederhanaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, membangun rutinitas di usia senja bukan berarti hidup menjadi kaku. Justru sebaliknya, rutinitas memberi kita rasa aman dan arah. Dari rutinitas itulah, ketenangan perlahan tumbuh. Hidup mungkin tidak lagi penuh kejutan besar, tetapi bisa dipenuhi dengan kedamaian yang lembut dan rasa cukup yang menenangkan jiwa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, kelelahan tidak selalu datang dari tubuh. Ada kalanya tubuh baik-baik saja, tetapi hati terasa berat dan pikiran mudah lelah. Perasaan ini sering muncul karena terlalu banyak hal yang kita simpan sendiri. Kenangan lama, rasa kecewa, atau kekhawatiran tentang hari esok bisa menumpuk tanpa kita sadari, lalu perlahan menguras ketenangan batin. Menjaga kesehatan hati dan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh. Namun seringkali, bagian ini justru terabaikan. Kita terbiasa kuat untuk orang lain, tetapi lupa memberi ruang bagi diri sendiri. Di usia senja sudah saatnya kita bersikap lebih lembut pada hati. Tidak semua hal perlu dipikirkan, dan tidak semua masalah harus diselesaikan sendirian. Bapak dan Ibu, salah satu cara sederhana menjaga pikiran tetap tenang adalah dengan mengurangi beban yang tidak perlu. Berhenti menyalahkan diri atas masa lalu yang tidak bisa diubah, menerima bahwa tidak semua keinginan dapat terpenuhi, dan mengizinkan diri untuk beristirahat baik secara fisik maupun batin. Melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang agar hati bisa bernapas. Berdoa, berzikir, atau merenung dengan tenang dapat membantu membersihkan hati dari kegelisahan. Kegiatan ini bukan tentang banyaknya bacaan, tetapi tentang ketulusan hati. Dengan meluangkan waktu untuk mendekat kepada Tuhan, kita belajar menyerahkan hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Dari penyerahan itulah, ketenangan perlahan hadir. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah bahwa usia senja adalah waktu untuk menenangkan, bukan membebani diri. Pikiran yang damai akan membantu tubuh terasa lebih ringan dan hati lebih lapang menjalani hari. Jagalah kesehatan batin dengan penuh kesadaran, karena ketenangan hati adalah hadiah berharga yang layak kita dapatkan di perjalanan hidup ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, hubungan dengan orang lain sering terasa berbeda. Kita ingin tetap dekat, tetapi di saat yang sama takut merepotkan. Ingin berbagi cerita, namun khawatir dianggap terlalu banyak bicara. Perasaan ini sering membuat lansia memilih diam, menjaga jarak, dan memendam kebutuhan untuk bersosialisasi. Padahal manusia tetap membutuhkan hubungan, sampai kapanpun. Menjaga hubungan sosial di usia senja tidak harus selalu dengan pertemuan besar atau obrolan panjang. Kadang sapaan singkat, senyum tulus, atau pesan sederhana sudah cukup untuk menjaga kehangatan. Berbincang dengan tetangga, mengikuti kegiatan lingkungan, atau sekadar menyapa saat berpapasan dapat membantu hati merasa terhubung dan tidak terasing. Bapak dan Ibu, penting untuk diingat bahwa kehadiran kita tidak selalu menjadi beban. Banyak orang justru merasa senang ketika bisa berbincang dengan lansia, mendengar cerita masa lalu, atau mendapatkan nasihat yang bijak. Pengalaman hidup yang panjang membuat Bapak dan Ibu memiliki sudut pandang yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih muda. Nilai inilah yang sering kali tidak kita sadari. Namun tentu, kita juga perlu menjaga keseimbangan. Bersosialisasi bukan berarti memaksakan diri atau mengorbankan kesehatan. Pilihlah lingkungan yang membuat hati nyaman. Tidak perlu memaksakan hadir jika tubuh lelah atau pikiran sedang tidak tenang. Menjaga diri sendiri adalah bagian dari menghargai hidup yang telah Tuhan titipkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hubungan sosial yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dan menerima. Dengan membuka diri secukupnya, kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk hadir dalam hidup kita. Usia senja tidak harus dijalani sendirian dalam kesunyian. Dengan langkah kecil dan hati yang terbuka, kehangatan sosial tetap bisa dirasakan tanpa rasa bersalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Tubuh tidak lagi sekuat dahulu, ingatan kadang melemah, dan banyak hal tidak bisa dilakukan seperti dulu. Perubahan ini seringkali menimbulkan perasaan sedih, kecewa, bahkan marah pada diri sendiri. Padahal perubahan bukan musuh yang harus dilawan, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang wajar.
Menerima diri sendiri di usia senja membutuhkan kesabaran. Kita perlu belajar melihat diri kita dengan kacamata yang lebih lembut. Apa yang hilang memang tidak sedikit, tetapi apa yang tersisa pun masih berharga. Kemampuan untuk bersyukur, kebijaksanaan dari pengalaman, dan ketenangan batin adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dengan menyadari hal ini, hati perlahan bisa berdamai dengan keadaan. Bapak dan Ibu, berdamai dengan diri sendiri juga berarti berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Ada yang tampak sehat dan aktif, ada pula yang lebih banyak beristirahat. Semua itu bukan ukuran nilai diri. Yang terpenting adalah bagaimana kita merawat diri sesuai kemampuan, tanpa paksaan, dan tanpa rasa iri yang melelahkan hati. Seringkali penolakan terhadap perubahan datang dari rasa takut. Takut dianggap lemah, takut merepotkan, atau takut kehilangan harga diri. Namun justru dengan menerima perubahan, kita belajar menjaga diri dengan lebih bijak. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita menghargai hidup dan ingin menjalaninya dengan aman dan tenang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, usia senja adalah waktu untuk memeluk diri sendiri dengan penuh kasih. Memaafkan diri atas kekurangan, menerima perubahan dengan lapang, dan mensyukuri setiap hari yang masih diberikan. Dari penerimaan itulah, ketenangan sejati tumbuh. Hidup tidak harus sempurna untuk bisa terasa damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, harapan seringkali berubah bentuk. Jika dahulu harapan kita tertuju pada masa depan yang panjang, kini harapan lebih sederhana namun mendalam. Kita berharap tubuh diberi kesehatan yang cukup, hati diberi ketenangan, dan hari-hari dijalani tanpa banyak beban. Harapan seperti ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda kedewasaan dalam memaknai hidup. Ada kalanya lansia merasa tidak pantas lagi berharap, merasa hidup sudah di ujung, sehingga cukup menjalani apa adanya. Padahal selama kita masih diberi napas, harapan tetap layak untuk disimpan. Harapan memberi cahaya kecil di dalam hati yang membuat kita bangun pagi dengan rasa syukur dan semangat yang lembut. Harapan tidak harus besar, cukup harapan untuk menjalani hari dengan damai. Bapak dan Ibu, doa adalah tempat terbaik untuk menitipkan harapan. Doa tidak selalu harus panjang atau indah. Kadang doa yang paling tulus adalah keluhan yang disampaikan dengan jujur. Dengan berdoa, kita belajar menyerahkan kekhawatiran yang tidak mampu kita kendalikan. Dari penyerahan itu, hati menjadi lebih ringan dan pikiran lebih tenang. Menata sisa usia bukan berarti menghitung waktu dengan cemas, tetapi mengisinya dengan makna, menggunakan waktu untuk hal-hal yang mendekatkan kita pada ketenangan. Berbuat baik semampunya, memaafkan dengan ikhlas, dan menikmati momen sederhana yang sering terlewatkan. Setiap hari yang dijalani dengan kesadaran adalah anugerah yang patut disyukuri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita jaga harapan tetap hidup di hati. Bukan harapan yang membebani, tetapi harapan yang menenangkan. Semoga setiap doa yang terucap membawa kedamaian, dan setiap langkah di usia senja ini dipenuhi cahaya lembut. Karena hidup yang tenang bukan tentang panjangnya usia, melainkan tentang lapangnya hati dalam menjalaninya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah berjalan bersama dari awal hingga akhir pembahasan ini, membicarakan hidup di usia senja tentang kesendirian, kebersamaan, kehilangan peran, hingga harapan dan doa. Semua itu bukanlah hal yang mudah, namun penting untuk dihadapi dengan hati yang jujur dan lapang. Usia senja bukan tentang menyesali masa lalu, melainkan tentang menerima hari ini dengan penuh kesadaran. Setiap bapak dan ibu yang mendengarkan hingga saat ini adalah pribadi yang kuat. Kuat bukan karena tidak pernah merasa sedih, tetapi karena tetap bertahan dan belajar memahami hidup apa adanya. Perasaan sepi, lelah, atau bingung bukan tanda kelemahan. Itu adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah Bapak dan Ibu lalui dengan penuh pengorbanan dan ketulusan. Di usia senja, kita tidak lagi dituntut untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain, dan tidak perlu mengejar pengakuan. Yang terpenting adalah menjaga hati agar tetap tenang, pikiran tetap jernih, dan tubuh dirawat dengan penuh kesabaran. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, izinkan saya menutup dengan doa sederhana. Semoga setiap hari yang Bapak dan Ibu jalani dipenuhi ketenangan. Semoga hati diberi kekuatan untuk menerima yang tidak bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk mensyukuri yang masih dimiliki. Semoga kesepian berubah menjadi kedamaian, dan kelelahan berganti menjadi rasa cukup. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak dan berbagi ruang hati bersama. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan berbagi dengan orang terdekat.
Dan jika berkenan, mari kita terus berjalan bersama di Langkah Sepuh TV, ruang tenang untuk saling menguatkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hidup selalu dijalani dengan hati yang bahagia dan penuh makna.